yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
Salam, selamat kita ketemu kembali di dalam acara streaming hari ini. Inilah kesempatan yang baik untuk kita mendengar firman Tuhan, untuk kita mendengar arahan-arahan Tuhan di dalam kita menghadapi masa yang tidak mudah hari-hari ini. Kita sedang menghadapi masa yang bersejarah dalam sejarah dunia ini, di mana seluruh dunia menghadapi satu pergumulan yang sama dengan sebuah wabah COVID-19 yang sama. Hampir 200 lebih negara di seluruh dunia sedang bergumul untuk mengatasinya. Kita tidak tahu kita menghadapi masalah ini sampai kapan. Kapan kita selesai menghadapi COVID-19 ini. Pasti saya percaya Tuhan punya rencana yang lebih indah daripada pergumulan ini. Pasti kita akan bisa melewati COVID ini dengan cepat. Namun sebelum kita dapat melewati, satu hal yang kita butuhkan hari-hari ini, apa yang disebut dengan mukjizat. Pertanyaan kita, apakah mukjizat masih berlaku? Ada banyak orang tidak percaya mukjizat masih berlaku hari-hari ini. Orang berkata mukjizat itu hanya zaman Alkitab. Pada saat Alkitab sudah selesai ditulis, kitab Wahyu berakhir, mukjizat berhenti. Namun kenyataan dalam sejarah gereja bagaimana Allah membuat mukjizat. Bagaimana orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang punya penyakit kanker bisa disembuhkan. Bahkan saya sering berdoa dengan orang-orang yang sakit-sakit tertentu. Tuhan menjawab dan menyembuhkan dengan segera. Mukjizat masih berjalan kalau Anda percaya. Mari hari ini kita belajar di tengah-tengah berbagai macam endemik COVID-19 ini. Saya percaya hal yang paling kita butuhkan hari-hari ini adalah mukjizat Tuhan. Karena manusia belum bisa menyelesaikan COVID-19 ini. Dunia justru tidak takut dengan COVID-19, namun dunia akan takut dengan akibat sosial. Akibat yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Semua lockdown, semua PSBB terjadi, orang tidak boleh keluar, orang di PHK kerja jutaan orang. Sehingga dampak sosialnya akan lebih menakutkan daripada penyakitnya itu sendiri. Angka kejahatan mulai naik 15%. Angka PHK begitu luar biasa. Jakarta mem-PHK lebih daripada 1 karyawan. Belum kota-kota yang lain di seluruh Indonesia. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang punya ratusan tenaga kerja, ribuan tenaga kerja. Mulai di PHK, mulai ditutup. Karena di antara pabrik-pabrik itu banyak yang kena COVID-19. Saudara, kita tidak bisa mengandalkan siapapun hari ini. Pemerintah kewalahan. Orang-orang pintar hari ini tidak seperti yang kita bayangkan. Mereka mengadakan penelitian-penelitian canggih, namun belum bisa ditemukan sampai hari ini. Obat apa yang akan digunakan? Percobaan demi percobaan. Orang berkata sampai akhir tahun mungkin baru bisa dipakai. Mungkin ada yang tahun depan, ada yang paling cepat September ini. Saudara, penyakitnya bisa ditunda, obatnya bisa ditunda. Tapi dampak sosial, perut yang lapar. Kalau orang sudah lapar 3 hari, seorang bijak berkata, seorang suci pun bisa berpikir menjadi seorang penjahat. Tidak bisa ditunda. Kalau anak-anak sudah menangis, istri sudah merengek, tetangga tidak mau tahu, pemerintah terlambat memberikan bantuan. Apa yang sudah butuhkan? Kalau bukan kita melihat ke atas, mencari Tuhan, minta mujizat terjadi untuk membuat sebuah terobosan di balik krisis ini. Saya percaya dalam sejarah dunia, bahkan dalam sejarah gereja, pada saat Tuhan menggiring kita masuk dalam krisis kelaparan, krisis penyakit, krisis perang, krisis wabah, krisis ekonomi, krisis kepercayaan atau apapun nama krisisnya. Di balik itu Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk manusia diajak berfokus bukan kepada kebutuhan, bukan kepada pelayanan kepada Tuhan, tapi orang harus berfokus kepada Tuhan itu sendiri. Hari-hari ini dengan teknologi yang canggih, fokus manusia mulai memperhalakan apa yang disebut dengan HP, Android atau apapun namanya. Orang melupakan Tuhan, orang mencari kesenangannya sendiri, hobinya sendiri, fun, mencari kesenangan, mencari makanan, mencari fashion. Mereka menyembah kemajuan teknologi menjadi Tuhan baru hari ini. Dan inilah cara Tuhan untuk mengingatkan manusia seluruh dunia
Bahwa kita sebetulnya makhluk yang lemah. Kita yang tidak berdaya, baru dikasih sedikit masalah, kita sudah bingung luar biasa hari ini di seluruh dunia. Dan nanti akan ada penyakit yang jauh lebih menakutkan daripada COVID-19. Akan ada bencana besar lebih besar. Kitab Wahyu dikatakan akan ada 1/3 penduduk dunia akan mati. Akan ada kelaparan, 1/3 penduduk dunia akan mati. Akan ada planet-planet turun jatuh ke bumi ini seperti gempa bumi yang luar biasa. 1/3 penduduk akan mati. Meteor-meteor akan berjatuhan. Ini akan terjadi cepat atau lambat. Dan kita sedang disiapkan bahwa Tuhan teknologi, Tuhan kesenangan, Tuhan apapun, mamon apapun yang sedang didewakan hari ini, tidak bisa membuat manusia bahagia. Karena itu kita harus butuh mujizat Tuhan. Kita akan belajar sebentar dari 1 Raja-Raja 17. Pada saat Israel benar-benar ada di titik paling bawah, titik beku paling bawah secara rohani. Seluruh bangsa Israel menyembah kepada Baal, Aserah, dan dewa-dewa yang lain yang dulu dibasmi oleh Yosua. Namun kembali mereka menghidupkan dewa dan menyembah mereka. Dan Allah mendatangkan seorang Nabi Elia. Elia berkata, tidak akan ada hujan selama 3 tahun 6 bulan. Tuhan yang mengadakan. Dia pakai seorang nabi. Saya percaya COVID ini datangnya dari Tuhan. Tuhan sedang menegur dunia. Untuk dunia sadar, benar-benar sadar seperti zaman Elia ini. Coba kita baca. 1 Raja-Raja 17. Ayatnya yang ke-14. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah. Inilah yang harus engkau buat, yang kau katakan. Tetapi kuatkan hatimu lebih dahulu bagiku. Buatlah bagiku lebih dahulu, seperti yang engkau buat kepada anak-anakmu. Saudara-saudara. Dan Elia mulai berkata kepada perempuan itu, kelaparan mulai terjadi di seluruh Israel karena 3 tahun 6 bulan tidak ada hujan. Kemudian Elia disuruh pergi ke sungai yang bernama Kerit. Di sana Tuhan sediakan burung gagak. Tapi beberapa bulan kemudian sungainya habis airnya. Burung gagaknya juga capek, nggak ketemu rotinya. Kemudian Tuhan berkata, pergi ke seorang nenek di sana di Janda Sarfat. Janda ini punya anak 1. Rupanya tidak hanya Israel yang kelaparan, tapi bangsa-bangsa di sekitar Israel semua kena dampak 3 tahun 6 bulan. Tidak ada hujan. Nenek ini tinggal roti sedikit, segenggam roti, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Nenek ini berkata, kalau aku mbok suruh mak buat roti untuk engkau, bagaimana dengan saya? Dengan roti ini saja setelah saya makan, saya dengan anak saya, besok kami akan mati. Elia berkata, pulang, buat roti itu untuk saya, dan setelah itu baru untuk kamu. Dan Tuhan berfirman kepada janda Sarfat ini, roti di dalam minyak dalam buli-buli dan roti di dalam tabungmu itu, tepung di dalam tabungmu itu tidak pernah habis. Dan benar, janda Sarfat ini pulang. Dia aduk itu roti jadi dengan minyak yang masih ada. Dibuatlah untuk Elia. Setelah itu dia pulang. Dan dia lihat lagi dalam tempayan. Tepung itu kembali ada 1 genggam lagi. Minyaknya tetap ada di buli-buli itu. Dan dia masak setiap hari untuk Elia. Dan untuk dirinya. Dan dia dan Tuhan berkata, sampai nanti hujan turun, baru mujizat itu berhenti. Ini sebuah mujizat. Siapa yang bisa mengadakan tepung itu? Saya tidak tahu berapa hari, berapa bulan, berapa tahun karena kelaparan yang panjang itu. Tuhan bisa memelihara nabinya. Tuhan bisa memelihara orang-orang yang percaya kepada Tuhan seperti janda Sarfat dan anaknya ini. Mujizat terjadi di zaman Elia. Yang pertama, Elia seorang nabi yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Yang fokus dengan Tuhan. Dan
Dia berani mengambil resiko besar. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup membuat Israel bertobat, saudara. Dan kelaparan ini menakutkan seluruh Israel. Namun Israel tidak bertobat juga dengan kelaparan ini. Dan suatu hari Elia berkata, suruh datang Ahab, suruh bikin pertandingan, buat sebuah mezbah, kemudian kasih air mezbah itu, taruh korban di atasnya, potong lembu, dan nabi-nabi Baal dan Aserah 400 nabi itu menyembah dari pagi sampai sore hari. Api tidak menjilat, api tidak membakar korban itu. Nabi-nabi itu mengores-ngores dengan tubuhnya. Tidak terjadi apa-apa, saudara. Karena Baal bukan Allah, Aserah bukan Tuhan. Itu hanya patung yang dibuat dari batu dan dibuat dari kayu. Punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar, punya mulut tidak bisa ngomong. Dia hanya berhala-berhala buatan manusia. Baal itu dewa kesuburan, dewa berkat, dewa hujan, tidak berdaya. 3 tahun 6 bulan dewa itu tidak berdaya menurunkan hujan. Dan para nabi-nabinya frustasi menyembah. Tuhan mau kasih tahu kepada Israel bahwa penyembahanmu salah. Dia bukan Allah, dia tidak layak disembah. Ya, fokusmu bukan kekayaan, bukan berkat, bukan hujan, dan bukan hal-hal seperti itu. Dan bukan kenikmatan yang kau cari. Engkau harus berfokus kepada Tuhan. Dan pada saat itu Elia berdoa, ya, dan berkata, Tuhan, bakar ini api. Api dari langit turun dan membakar korban Elia. Dan pada saat itu orang-orang yang melihat demonstrasi kuasa Allah itu, mereka berlutut kepada Tuhan. Benar bahwa Tuhan adalah Allah. Terjemahan aslinya benar bahwa Yahweh adalah Elohim. Ini penting sekali, saudara-saudara. Hari ini Tuhan mau berkata, aku ini loh Tuhannya. Bukan kamu, bukan teknologi, bukan kenikmatan, bukan Baal, bukan berkat, dan bukan semuanya itu yang dicari oleh manusia. Bukan mamon, bukan harta, bukan benda, bukan kemewahan. Itu bukan tujuan hidup yang sesungguhnya. Itu hanya perlengkapan hidup. Manusia salah berfokus. Nabi Elia ingin mengajak kepada umat Israel, untuk umat Israel benar-benar melihat kebenaran, benar-benar melihat kuasa Tuhan yang sedang bekerja. Dan hari itu, saudara-saudara, mujizat demi mujizat terjadi di pelayan Elia. Dia menyetop tidak ada hujan, dan dia berkata, turunlah api, menyambar persembahan terjadi, buatlah roti, dan berikan aku makan. Itu terjadi mujizat yang pertama, mujizat kedua, mujizat ketiga. Dan suatu hari, saudara, anak daripada janda Sarfat ini mati karena penyakit tertentu. Janda Sarfat begitu bingung. Pada saat Elia datang, jandanya berkata begini, apakah engkau datang untuk menghakimi aku, untuk menunjukkan dosaku? Elia, ada apa? Ibu janda ini berkata, anakku mati gara-gara kamu kesini. Elia berkata, mana anakmu? Dibawa Elia ke lantai atas. Kemudian anak itu dipeluknya. Kemudian Elia berdoa 3 kali dan minta Tuhan kembalikan roh anak ini kepada anak ini. Dan hari itu anak itu hidup. Mujizat yang keempat, luar biasa. Anak itu hidup. Yang mati pun bisa dihidupkan. Karena ada seorang abdi Allah yang penuh dengan kuasa. Hari ini saya kira kita butuh Elia baru. Butuh orang-orang yang melayani Tuhan dengan kuasa. Yang berani menantang arus zaman, yang berani mengutuk dosa, menegakkan kebenaran, dan membawa Israel kepada penyembahan yang benar. Hari ini kalau engkau butuh mujizat Tuhan, engkau harus percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dia yang bisa memelihara engkau, dia yang bisa menolong keluargamu, dia bisa memulihkan pekerjaanmu, dia yang bisa melakukan semua dalam hidupmu. Tanpa engkau berfokus kepada penyembahan kepada Tuhan, menyembah Allah yang benar. Jangan menyembah penyembahan dunia yang salah hari ini, menyembah Allah yang tidak dikenal, teriak keras, bulan seperti ini. Mereka melakukan itu tapi penyembahannya tidak benar. Hanya menyembah dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan itulah penyembahan yang benar. Dan yang lain penyembahan-penyembahan yang
menyesatkan manusia, sehingga manusia ada di dalam situasi yang bahaya hari ini. Kalau COVID ini manusia tidak bertobat, saya kira Tuhan akan perpanjang sedemikian rupa. Dan saya hari ini melihat banyak video bagaimana Senat Amerika yang tidak pernah berdoa untuk bertobat, meninggalkan hukum Allah, mereka kembali kepada Allah, mereka minta ampun bangsa itu yang mengatasnamakan bangsa itu Kristen, tapi sebetulnya sudah tidak Kristen, menjadi negara yang kapitalis, HAM menjadi Tuhan baru, kenikmatan dunia menjadi Allah baru. Dan hari ini pemimpin-pemimpin mereka menangis, berdoa, berlutut di hadapan Tuhan. Dan masih banyak bangsa-bangsa lain. Banyak teman-teman kami para pemimpin-pemimpin gereja yang mengejar berkat, yang mengejar macam-macam. Hari ini mereka pada berlutut. Kita sepakat teman-teman pada berdoa 40 hari puasa hari ini. Dari tanggal 10 Paskah kemarin sampai hari ini, mungkin ditambah sampai dengan Lebaran nanti. Kita doa, puasa, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Dan saya percaya mujizat akan terjadi dalam kehidupan orang-orang ini. Mujizat akan terjadi di dalam orang-orang yang mencari Tuhan dan merendahkan diri. Pagi hari ini, siapapun Anda yang butuh mujizat Tuhan, engkau bisa angkat tanganmu di tempatmu masing-masing. Engkau bisa meletakkan tanganmu di dada. Engkau bisa datang kepada Tuhan. Dan saya ingin mendoakan saudara. Kalau sudah butuh mujizat hari ini untuk keluargamu, butuh mujizat untuk pekerjaanmu, butuh mujizat untuk kehidupanmu ke depan, engkau mengaku dosa, mungkin hari-hari ini engkau tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan, engkau bermain-main dengan Tuhan, engkau hanya mencari kesenanganmu dan memupuk egomu lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Hari ini Tuhan mau mengembalikan engkau untuk engkau menyembah Tuhan, berlutut mencari Tuhan, dan membuang, meletakkan egoismu, meletakkan dosa-dosamu, dan sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan seperti Elia. Sehingga akan terjadi kebangunan rohani dimulai dari kita masing-masing. Pada saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita berubah, nanti akan menular kepada orang-orang sekeliling kita. Saya percaya COVID-19 ini adalah satu peristiwa yang bagus untuk mengingatkan dunia akan dosa, untuk mengingatkan manusia bahwa dia orang yang tidak punya kuasa apapun. Engkau ini lemah, engkau ini kecil, engkau ini tidak berdaya. Hanya Allah yang maha kuasa yang bisa memegang setiap kehidupan seseorang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu mendorong kami, mengarahkan kami ke tempat yang benar, sehingga kehidupan kami akan menjadi berkat di tengah-tengah krisis COVID-19 ini. Kami masih butuh mujizat-Mu, kami butuh kuasa-Mu, kami butuh pertolongan-Mu hari ini. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk menjadi alat seperti Nabi Elia, membalikkan sejarah bangsa Israel, untuk kembali menyembah Allah Yahweh yang benar. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang turun menjadi manusia. Engkau Tuhan yang tanpa batas. Engkau Allah yang kekal. Engkau Allah yang penuh dengan mujizat. Hari ini kami mesti percaya mujizat-Mu. Buat mujizat itu dalam kehidupanku, dalam pelayananku, dalam keluargaku. Bahkan kami akan menemukan terobosan-terobosan baru ke depan di dalam pelayanan ini. Cerahkan pikiran dan hati kami. Buang segala hal yang tidak sesuai dengan rencana-Mu. Bersihkan hidup kami, sehingga kami boleh layak dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan, berikut pengumuman dari kami. Untuk sementara, ibadah akan berlangsung secara online. Ibadah online akan berlangsung setiap minggu pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk persembahan kasih dapat Anda berikan melalui rekening BCA kami. Demikian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati.